Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang sejarah pertempuran Surabaya, penyebab dan puncak pertempuran. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Sejarah pertempuran Surabaya, penyebab dan puncak pertempuran. Pertempuran Surabaya menjadi pertempuran pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya terjadi selama 3 minggu, yaitu 27 Oktober sampai 28 November 1945. Puncak pertempuran Surabaya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Penyebab terjadinya Perang Surabaya. Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian pada 14 Agustus 1945 terjadi kekosongan kekuasaan. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kekalahan pihak Jepang, sekutu datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI atau Elite Force Netherlands East Indies dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, kenyataannya pasukan sekutu melalui AFNI ternyata diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang bertujuan untuk mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintahan NICA. Perobekan bendera Belanda. Pada 1 September 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat bahwa bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan setiap hari di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera semakin meluas hingga ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V.C.H. Plukman mengibarkan bendera Belanda atau merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia dari Surabaya di Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali ke Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Tanggal 27 Oktober, perwakilan Indonesia melakukan musyawarah dengan pihak Belanda. Perundingan berakhir meruncing karena salah satu perwakilan Belanda, W.V.C.H. Plukman, mengeluarkan senjata api hingga akhirnya menimbulkan pertikaian. Plukman kemudian tewas oleh salah satu rakyat Surabaya bernama Sidik di depan Hotel Yamato. Di waktu yang sama terjadi kericuhan yang menyebabkan warga masuk ke hotel dan berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga tersisa warna merah dan putih saja.
Tanggal 29 Oktober Indonesia dan sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok. Pertikaian yang meletus ini menyebabkan tewasnya salah satu perwira Inggris, yakni Brigadir Jenderal atau Brigjen Aubertin Malaby. Setelah Malaby tewas, Avni kemudian menunjuk Jenderal Robert Menser sebagai pemimpin pasukan sekutu di Surabaya. Robert Menser mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Puncak pertempuran Surabaya. Pada 10 November 1945, pasukan sekutu menyerang kota Surabaya dan pejuang Indonesia tak gentar untuk menghadapinya. Senjata yang digunakan pejuang Indonesia salah satunya adalah bambu runcing. Tak sedikit pejuang Indonesia yang gugur pada saat itu, mencapai 20.000 orang, sedangkan pihak sekutu kehilangan 1.500 orang. Pertempuran berakhir pada 28 November 1945. Semangat pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan membuat Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai sejarah pertempuran Surabaya, penyebab dan puncak pertempuran. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan dan semakin menambah semangat buat kalian semua untuk menjaga NKRI tercinta ini. Dan jangan lupa ya, selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.